Iran kembali menembak jatuh drone pengintai canggih milik Israel yakni Hermes 900 pada Senin, 23 Juni 2025, pagi. Penembakan itu terjadi seusai AS menyerang 3 situs nuklir Iran. Israel dilaporkan kehilangan aset intelijen strategis seusai Hermes 900 ditembak jatuh. Dikutip dari The Times of Israel, sebuah pesawat tak berawak Zionis ditembak jatuh di Horamabad, Iran. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengonfirmasi penembakan jatuh drone mata-matanya. Meski begitu, IDF mengaku tidak ada kekhawatiran akan kebocoran informasi militer. Dilaporkan pesawat tak berawak yang ditembak Iran adalah model Hermes. Sementara terekam detik-detik drone Hermes 900 ditembak jatuh pasukan Iran. Drone tersebut diselimuti api dan meliuk-liuk sebelum jatuh ke tanah. Serangan itu menyisakan asap hitam pekat yang mengepul. Insiden ini menjadi yang kedua dalam sepekan terakhir, menandai eskalasi baru dalam konflik udara antara kedua negara. Mengancam keras serangan udara Amerika Serikat yang menghantam 3 fasilitas nuklirnya pada Minggu 22 Juni dini hari. Pemerintah Iran bersumpah akan memberikan konsekuensi abadi sebagai balasan atas agresi tersebut. Di balik pernyataan tegas, para petinggi keamanan dan intelijen Iran kini tengah mempertimbangkan 6 langkah balasan strategis. Langkah pertama, menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah khususnya di Bahrain dan Irak. Iran juga mempertimbangkan menyerang kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah secara langsung atau melalui sekutunya Houthi di Yaman. Selain itu, Iran juga bisa menutup Selat Hormuz, jalur vital energi dunia. Hal itu dilakukan dengan cara menebar ranjau laut yang bisa memicu krisis minyak global. Bahkan Iran berpotensi menggunakan kekuatan cybernya untuk menyerang infrastruktur digital Amerika Serikat tanpa melibatkan kontak fisik. Sementara itu, Iran menunda serangan hingga kondisi mereda, kemudian melakukan balasan mendadak terhadap target diplomatik atau pusat kota. Di sisi lain, opsi diplomasi tetap terbuka meski Iran mengklaim Amerika Serikat dan Israel telah menggagalkan upaya perundingan sebelumnya. Namun semua opsi yang dipertimbangkan mengandung risiko besar terhadap stabilitas internal di Teheran. Iran kembali menembak jatuh drone pengintai canggih milik Israel yakni Hermes 900 pada Senin 23 Juni pagi. Penembakan itu terjadi seusai Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir Iran. Israel dilaporkan kehilangan aset intelijen strategis seusai Hermes 900 ditembak jatuh. Dikutip dari The Times of Israel, sebuah pesawat tak berawak Zionis ditembak jatuh di Khoramat, Iran. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi penembakan jatuh drone mata-matanya. Meski begitu, IDF mengaku tidak ada kekhawatiran akan kebocoran informasi militer. Dilaporkan pesawat tak berawak yang ditembak Iran adalah model Hermes, sementara terekam detik-detik drone Hermes 900 ditembak jatuh pasukan Iran. Drone tersebut diselimuti api dan meliuk-liuk sebelum jatuh ke tanah. Serangan itu menyisakan asap hitam pekat yang mengepul. Insiden ini menjadi yang kedua kali dalam sepekan terakhir, menandai eskalasi baru dalam konflik udara antara kedua negara. Kemudian masih tentang konflik Iran-Israel, ini ada dugaan rudal di Israel yang datang dari Yaman. Nah ini karena yang ramai sedang konflik Iran-Israel, namun dugaan rudal yang datang ke Israel ini ada yang dikira dari Yaman. Tribuners, Israel ini dibuat siaga penuh ya setelah sistem pertahanannya ini mendeteksi peluncuran rudal yang mengarah ke wilayahnya pada Minggu malam waktu setempat, Tribuners. Jadi begitu serangan terdeteksi, sistem pertahanan udara Israel ini langsung aktif. Warga yang mendapat peringatan ini diminta untuk cepat-cepat ya mencari tempat aman. Kemudian setelah situasi dinilai aman, Komando Front Dalam Negeri ini mengeluarkan pengumuman resmi, Tribuners, bahwa warga ini sudah diizinkan meninggalkan tempat perlindungan. Dan hal itu menandakan bahwa serangan telah usai. Namun meski demikian, ini otoritas belum rilis informasi yang resmi ya terkait dampak maupun jumlah korban.
Kemudian setelah situasi dinilai aman, ini warga diizinkan untuk kembali ke tempat perlindungan. Nah, ini awalnya militer Israel menduga rudal ini diluncurkan dari Iran. Dalam laporan Tehran Times, sebelum ada serangan rudal, ini Yaman secara terbuka menyatakan siap memasuki perang sebagai respons atas serangan udara Amerika Serikat ke Iran. Jadi ada salah satu tim berita ini yang menyiarkan bahwa bahwa rudal datang dari Yaman begitu. Dan karena memang sekutu dari Iran ya, jadi memang Yaman ini siap siaga jika kapanpun diminta atau secara terbuka menyatakan siap memasuki perang begitu Tribuners. Nah ini ya semakin berkecamuk isu-isu yang ada di Timur Tengah. Namun dimanapun Tribuners berada tetap jaga diri saja dan semoga teman-teman yang ada di sana bisa segera dievakuasi ya, dengan selamat. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memberikan peringatan keras kepada musuh Iran. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa sejumlah negara sekutu dari Iran siap memasok senjata nuklir ke Teheran. Mereka disebut berpotensi untuk mentransfer hulu ledak nuklir secara langsung ke Republik Islam tersebut. Hal itu dilakukan sebagai respons atas serangan Amerika Serikat yang menyasar sejumlah fasilitas nuklir Iran pada Sabtu dan Minggu 21 hingga 22 Juni 2025 kemarin. Menurut Medvedev, serangan Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan, tak akan menghentikan ambisi nuklir milik Iran. Menurutnya, jika dukungan itu benar-benar terjadi, maka peringatan Medvedev ini bisa menjadi sinyal dari terbentuknya aliansi nuklir baru, yang mana realitas tersebut dapat mempercepat perubahan peta kekuatan global dan juga memperbesar risiko konfrontasi senjata berbasis nuklir di kawasan setempat. Dalam konteks peringatan tersebut, sejumlah negara yang dikenal dekat dengan Iran pun langsung menjadi sorotan publik. Lantas siapakah sejumlah negara yang dikenal dekat dan bersahabat dengan Iran tersebut? Dari 9 negara yang secara resmi memiliki senjata nuklir, ada 4 negara yang memiliki kedekatan strategis dengan Iran. Di antaranya ada Rusia, Tiongkok, Pakistan, dan juga Korea Utara. Iran kembali menembak jatuh drone pengintai canggih milik Israel yakni Hermes 900 pada Senin, 23 Juni 2025, pagi. Penembakan itu terjadi seusai AS menyerang 3 situs nuklir Iran. Israel dilaporkan kehilangan aset intelijen strategis seusai Hermes 900 ditembak jatuh. Dikutip dari The Times of Israel, sebuah pesawat tak berawak Zionis ditembak jatuh di Horamabad, Iran. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengonfirmasi penembakan jatuh drone mata-matanya. Meski begitu, IDF mengaku tidak ada kekhawatiran akan kebocoran informasi militer. Dilaporkan pesawat tak berawak yang ditembak Iran adalah model Hermes. Sementara terekam detik-detik drone Hermes 900 ditembak jatuh pasukan Iran. Drone tersebut diselimuti api dan meliuk-liuk sebelum jatuh ke tanah. Serangan itu menyisakan asap hitam pekat yang mengepul. Insiden ini menjadi yang kedua dalam sepekan terakhir, menandai eskalasi baru dalam konflik udara antara kedua negara. Mengancam keras serangan udara Amerika Serikat yang menghantam 3 fasilitas nuklirnya pada Minggu 22 Juni dini hari. Pemerintah Iran bersumpah akan memberikan konsekuensi abadi sebagai balasan atas agresi tersebut. Di balik pernyataan tegas, para petinggi keamanan dan intelijen Iran kini tengah mempertimbangkan 6 langkah balasan strategis. Langkah pertama menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah khususnya di Bahrain dan Irak. Iran juga mempertimbangkan menyerang kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah secara langsung atau melalui sekutunya Houthi di Yaman. Selain itu, Iran juga bisa menutup Selat Hormuz, jalur vital energi dunia.
Hal itu dilakukan dengan cara menebar ranjau laut yang bisa memicu krisis minyak global. Bahkan Iran berpotensi menggunakan kekuatan cybernya untuk menyerang infrastruktur digital Amerika Serikat tanpa melibatkan kontak fisik. Sementara itu, Iran menunda serangan hingga kondisi mereda, kemudian melakukan balasan mendadak terhadap target diplomatik atau pusat kota. Di sisi lain, opsi diplomasi tetap terbuka meski Iran mengklaim Amerika Serikat dan Israel telah menggagalkan upaya perundingan sebelumnya. Namun semua opsi yang dipertimbangkan mengandung risiko besar terhadap stabilitas internal di Teheran. Iran kembali menembak jatuh drone pengintai canggih milik Israel yakni Hermes 900 pada Senin 23 Juni pagi. Penembakan itu terjadi seusai Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir Iran. Israel dilaporkan kehilangan aset intelijen strategis seusai Hermes 900 ditembak jatuh. Dikutip dari The Times of Israel, sebuah pesawat tak berawak Zionis ditembak jatuh di Koramat, Iran. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi penembakan jatuh drone mata-matanya. Meski begitu, IDF mengaku tidak ada kekhawatiran akan kebocoran informasi militer. Dilaporkan pesawat tak berawak yang ditembak Iran adalah model Hermes, sementara terekam detik-detik drone Hermes 900 ditembak jatuh pasukan Iran. Drone tersebut diselimuti api dan meliuk-liuk sebelum jatuh ke tanah. Serangan itu menyisakan asap hitam pekat yang mengepul. Insiden ini menjadi yang kedua kali dalam sepekan terakhir, menandai eskalasi baru dalam konflik udara antara kedua negara. Kemudian masih tentang konflik Iran-Israel, ini ada dugaan rudal di Israel yang datang dari Yaman. Nah ini karena yang ramai sedang konflik Iran-Israel, namun dugaan rudal yang datang ke Israel ini ada yang dikira dari Yaman. Tribuners, Israel ini dibuat siaga penuh ya setelah sistem pertahanannya ini mendeteksi peluncuran rudal yang mengarah ke wilayahnya pada Minggu malam waktu setempat, Tribuners. Jadi begitu serangan terdeteksi, sistem pertahanan udara Israel ini langsung aktif. Warga yang mendapat peringatan ini diminta untuk cepat-cepat ya mencari tempat aman. Kemudian setelah situasi dinilai aman, Komando Front Dalam Negeri ini mengeluarkan pengumuman resmi, Tribuners, bahwa warga ini sudah diizinkan meninggalkan tempat perlindungan. Dan hal itu menandakan bahwa serangan telah usai. Namun meski demikian, ini otoritas belum rilis informasi yang resmi ya terkait dampak maupun jumlah korban. Kemudian setelah situasi dinilai aman, ini warga diizinkan untuk kembali ke tempat perlindungan. Nah ini awalnya militer Israel menduga rudal ini diluncurkan dari Iran. Dalam laporan Tehran Times, sebelum ada serangan rudal, ini Yaman secara terbuka menyatakan siap memasuki perang sebagai respons atas serangan udara Amerika Serikat ke Iran. Jadi ada salah satu tim berita ini yang menyiarkan bahwa bahwa rudal datang dari Yaman begitu. Dan karena memang sekutu dari Iran ya, jadi memang Yaman ini siap siaga jika kapanpun diminta atau secara terbuka menyatakan siap memasuki perang begitu, Tribuners. Nah ini ya semakin berkecamuk isu-isu yang ada di Timur Tengah. Namun dimanapun Tribuners berada tetap jaga diri saja dan semoga teman-teman yang ada di sana bisa segera dievakuasi ya, dengan selamat. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memberikan peringatan keras kepada musuh Iran. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa sejumlah negara sekutu dari Iran siap memasok senjata nuklir ke Teheran. Mereka disebut berpotensi untuk mentransfer hulu ledak nuklir secara langsung ke Republik Islam tersebut. Hal itu dilakukan sebagai respons atas serangan Amerika Serikat yang menyasar sejumlah fasilitas nuklir Iran pada Sabtu dan Minggu 21 hingga 22 Juni 2025 kemarin. Menurut Medvedev, serangan Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan, tak akan menghentikan ambisi nuklir milik Iran. Menurutnya, jika dukungan itu benar-benar terjadi, maka peringatan Medvedev ini bisa menjadi sinyal dari terbentuknya aliansi nuklir baru.
yang mana realitas tersebut dapat mempercepat perubahan peta kekuatan global dan juga memperbesar risiko konfrontasi senjata berbasis nuklir di kawasan setempat. Dalam konteks peringatan tersebut, sejumlah negara yang dikenal dekat dengan Iran pun langsung menjadi sorotan publik. Lantas siapakah sejumlah negara yang dikenal dekat dan bersahabat dengan Iran tersebut? Dari 9 negara yang secara resmi memiliki senjata nuklir, ada 4 negara yang memiliki kedekatan strategis dengan Iran. Di antaranya ada Rusia, Tiongkok, Pakistan, dan juga Korea Utara. Iran kembali menembak jatuh drone pengintai canggih milik Israel yakni Hermes 900 pada Senin, 23 Juni 2025, pagi. Penembakan itu terjadi seusai AS menyerang 3 situs nuklir Iran. Israel dilaporkan kehilangan aset intelijen strategis seusai Hermes 900 ditembak jatuh. Dikutip dari The Times of Israel, sebuah pesawat tak berawak Zionis ditembak jatuh di Horamabad, Iran. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengonfirmasi penembakan jatuh drone mata-matanya. Meski begitu, IDF mengaku tidak ada kekhawatiran akan kebocoran informasi militer. Dilaporkan pesawat tak berawak yang ditembak Iran adalah model Hermes. Sementara terekam detik-detik drone Hermes 900 ditembak jatuh pasukan Iran. Drone tersebut diselimuti api dan meliuk-liuk sebelum jatuh ke tanah. Serangan itu menyisakan asap hitam pekat yang mengepul. Insiden ini menjadi yang kedua dalam sepekan terakhir, menandai eskalasi baru dalam konflik udara antara kedua negara. Mengancam keras serangan udara Amerika Serikat yang menghantam 3 fasilitas nuklirnya pada Minggu 22 Juni dini hari. Pemerintah Iran bersumpah akan memberikan konsekuensi abadi sebagai balasan atas agresi tersebut. Di balik pernyataan tegas, para petinggi keamanan dan intelijen Iran kini tengah mempertimbangkan 6 langkah balasan strategis. Langkah pertama menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah khususnya di Bahrain dan Irak. Iran juga mempertimbangkan menyerang kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah secara langsung atau melalui sekutunya Houthi di Yaman. Selain itu, Iran juga bisa menutup Selat Hormuz, jalur vital energi dunia. Hal itu dilakukan dengan cara menebar ranjau laut yang bisa memicu krisis minyak global. Bahkan Iran berpotensi menggunakan kekuatan cybernya untuk menyerang infrastruktur digital Amerika Serikat tanpa melibatkan kontak fisik. Sementara itu, Iran menunda serangan hingga kondisi mereda, kemudian melakukan balasan mendadak terhadap target diplomatik atau pusat kota. Di sisi lain, opsi diplomasi tetap terbuka meski Iran mengklaim Amerika Serikat dan Israel telah menggagalkan upaya perundingan sebelumnya. Namun semua opsi yang dipertimbangkan mengandung risiko besar terhadap stabilitas internal di Teheran. Iran kembali menembak jatuh drone pengintai canggih milik Israel yakni Hermes 900 pada Senin 23 Juni pagi. Penembakan itu terjadi seusai Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir Iran. Israel dilaporkan kehilangan aset intelijen strategis seusai Hermes 900 ditembak jatuh. Dikutip dari The Times of Israel, sebuah pesawat tak berawak Zionis ditembak jatuh di Khoramat, Iran. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi penembakan jatuh drone mata-matanya. Meski begitu, IDF mengaku tidak ada kekhawatiran akan kebocoran informasi militer. Dilaporkan pesawat tak berawak yang ditembak Iran adalah model Hermes, sementara terekam detik-detik drone Hermes 900 ditembak jatuh pasukan Iran. Drone tersebut diselimuti api dan meliuk-liuk sebelum jatuh ke tanah. Serangan itu menyisakan asap hitam pekat yang mengepul. Insiden ini menjadi yang kedua kali dalam sepekan terakhir, menandai eskalasi baru dalam konflik udara antara kedua negara. Kemudian masih tentang konflik Iran-Israel, ini ada dugaan rudal di Israel yang datang dari Yaman. Nah ini karena yang ramai sedang konflik Iran-Israel, namun dugaan rudal yang datang ke Israel ini ada
yang dikira dari Yaman. Tribuners, Israel ini dibuat siaga penuh ya setelah sistem pertahanannya ini mendeteksi peluncuran rudal yang mengarah ke wilayahnya pada Minggu malam waktu setempat, Tribuners. Jadi begitu serangan terdeteksi, sistem pertahanan udara Israel ini langsung aktif. Warga yang mendapat peringatan ini diminta untuk cepat-cepat ya mencari tempat aman. Kemudian setelah situasi dinilai aman, Komando Front Dalam Negeri ini mengeluarkan pengumuman resmi, Tribuners, bahwa warga ini sudah diizinkan meninggalkan tempat perlindungan. Dan hal itu menandakan bahwa serangan telah usai. Namun meski demikian, ini otoritas belum rilis informasi yang resmi ya terkait dampak maupun jumlah korban. Kemudian setelah situasi dinilai aman, ini warga diizinkan untuk kembali ke tempat perlindungan. Nah ini awalnya militer Israel menduga rudal ini diluncurkan dari Iran. Dalam laporan Tehran Times, sebelum ada serangan rudal, ini Yaman secara terbuka menyatakan siap memasuki perang sebagai respons atas serangan udara Amerika Serikat ke Iran. Jadi ada salah satu tim berita ini yang menyiarkan bahwa bahwa rudal datang dari Yaman begitu. Dan karena memang sekutu dari Iran ya, jadi memang Yaman ini siap siaga jika kapanpun diminta atau secara terbuka menyatakan siap memasuki perang begitu, Tribuners. Nah ini ya semakin berkecamuk isu-isu yang ada di Timur Tengah. Namun dimanapun Tribuners berada tetap jaga diri saja dan semoga teman-teman yang ada di sana bisa segera dievakuasi ya, dengan selamat. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memberikan peringatan keras kepada musuh Iran. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa sejumlah negara sekutu dari Iran siap memasok senjata nuklir ke Teheran. Mereka disebut berpotensi untuk mentransfer hulu ledak nuklir secara langsung ke Republik Islam tersebut. Hal itu dilakukan sebagai respons atas serangan Amerika Serikat yang menyasar sejumlah fasilitas nuklir Iran pada Sabtu dan Minggu 21 hingga 22 Juni 2025 kemarin. Menurut Medvedev, serangan Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan, tak akan menghentikan ambisi nuklir milik Iran. Menurutnya, jika dukungan itu benar-benar terjadi, maka peringatan Medvedev ini bisa menjadi sinyal dari terbentuknya aliansi nuklir baru, yang mana realitas tersebut dapat mempercepat perubahan peta kekuatan global dan juga memperbesar risiko konfrontasi senjata berbasis nuklir di kawasan setempat. Dalam konteks peringatan tersebut, sejumlah negara yang dikenal dekat dengan Iran pun langsung menjadi sorotan publik. Lantas siapakah sejumlah negara yang dikenal dekat dan bersahabat dengan Iran tersebut? Dari 9 negara yang secara resmi memiliki senjata nuklir, ada 4 negara yang memiliki kedekatan strategis dengan Iran. Di antaranya ada Rusia, Tiongkok, Pakistan, dan juga Korea Utara. Iran kembali menembak jatuh drone pengintai canggih milik Israel yakni Hermes 900 pada Senin, 23 Juni 2025, pagi. Penembakan itu terjadi seusai AS menyerang 3 situs nuklir Iran. Israel dilaporkan kehilangan aset intelijen strategis seusai Hermes 900 ditembak jatuh. Dikutip dari The Times of Israel, sebuah pesawat tak berawak Zionis ditembak jatuh di Horamabad, Iran. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengonfirmasi penembakan jatuh drone mata-matanya. Meski begitu, IDF mengaku tidak ada kekhawatiran akan kebocoran informasi militer. Dilaporkan pesawat tak berawak yang ditembak Iran adalah model Hermes. Sementara terekam detik-detik drone Hermes 900 ditembak jatuh pasukan Iran. Drone tersebut diselimuti api dan meliuk-liuk sebelum jatuh ke tanah. Serangan itu menyisakan asap hitam pekat yang mengepul.
Insiden ini menjadi yang kedua dalam sepekan terakhir, menandai eskalasi baru dalam konflik udara antara kedua negara. Mengancam keras serangan udara Amerika Serikat yang menghantam 3 fasilitas nuklirnya pada Minggu 22 Juni dini hari. Pemerintah Iran bersumpah akan memberikan konsekuensi abadi sebagai balasan atas agresi tersebut. Di balik pernyataan tegas, para petinggi keamanan dan intelijen Iran kini tengah mempertimbangkan 6 langkah balasan strategis. Langkah pertama menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, khususnya di Bahrain dan Irak. Iran juga mempertimbangkan menyerang kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah secara langsung atau melalui sekutunya Houthi di Yaman. Selain itu, Iran juga bisa menutup Selat Hormuz, jalur vital energi dunia. Hal itu dilakukan dengan cara menebar ranjau laut yang bisa memicu krisis minyak global. Bahkan Iran berpotensi menggunakan kekuatan cybernya untuk menyerang infrastruktur digital Amerika Serikat tanpa melibatkan kontak fisik. Sementara itu, Iran menunda serangan hingga kondisi mereda, kemudian melakukan balasan mendadak terhadap target diplomatik atau pusat kota. Di sisi lain, opsi diplomasi tetap terbuka meski Iran mengklaim Amerika Serikat dan Israel telah menggagalkan upaya perundingan sebelumnya. Namun semua opsi yang dipertimbangkan mengandung risiko besar terhadap stabilitas internal di Teheran. Iran kembali menembak jatuh drone pengintai canggih milik Israel yakni Hermes 900 pada Senin 23 Juni pagi. Penembakan itu terjadi seusai Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir Iran. Israel dilaporkan kehilangan aset intelijen strategis seusai Hermes 900 ditembak jatuh. Dikutip dari The Times of Israel, sebuah pesawat tak berawak Zionis ditembak jatuh di Koramat, Iran. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi penembakan jatuh drone mata-matanya. Meski begitu, IDF mengaku tidak ada kekhawatiran akan kebocoran informasi militer. Dilaporkan pesawat tak berawak yang ditembak Iran adalah model Hermes, sementara terekam detik-detik drone Hermes 900 ditembak jatuh pasukan Iran. Drone tersebut diselimuti api dan meliuk-liuk sebelum jatuh ke tanah. Serangan itu menyisakan asap hitam pekat yang mengepul. Insiden ini menjadi yang kedua kali dalam sepekan terakhir, menandai eskalasi baru dalam konflik udara antara kedua negara. Kemudian masih tentang konflik Iran-Israel, ini ada dugaan rudal di Israel yang datang dari Yaman. Nah ini karena yang ramai sedang konflik Iran-Israel, namun dugaan rudal yang datang ke Israel ini ada yang dikira dari Yaman. Tribuners, Israel ini dibuat siaga penuh ya setelah sistem pertahanannya ini mendeteksi peluncuran rudal yang mengarah ke wilayahnya pada Minggu malam waktu setempat, Tribuners. Jadi begitu serangan terdeteksi, sistem pertahanan udara Israel ini langsung aktif. Warga yang mendapat peringatan ini diminta untuk cepat-cepat ya mencari tempat aman. Kemudian setelah situasi dinilai aman, Komando Front Dalam Negeri ini mengeluarkan pengumuman resmi, Tribuners, bahwa warga ini sudah diizinkan meninggalkan tempat perlindungan. Dan hal itu menandakan bahwa serangan telah usai. Namun meski demikian, ini otoritas belum rilis informasi yang resmi ya terkait dampak maupun jumlah korban. Kemudian setelah situasi dinilai aman, ini warga diizinkan untuk kembali ke tempat perlindungan. Nah ini awalnya militer Israel menduga rudal ini diluncurkan dari Iran. Dalam laporan Tehran Times, sebelum ada serangan rudal, ini Yaman secara terbuka menyatakan siap memasuki perang sebagai respons atas serangan udara Amerika Serikat ke Iran. Jadi ada salah satu tim berita ini yang menyiarkan bahwa bahwa rudal datang dari Yaman begitu. Dan karena memang sekutu dari Iran ya, jadi memang Yaman ini siap siaga jika kapanpun diminta atau secara terbuka menyatakan siap memasuki perang begitu, Tribuners. Nah ini ya semakin berkecamuk isu-isu yang ada di Timur Tengah. Namun dimanapun Tribuners berada tetap jaga diri saja dan semoga teman-teman yang ada di sana bisa segera dievakuasi ya, dengan selamat.
Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memberikan peringatan keras kepada musuh Iran. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa sejumlah negara sekutu dari Iran siap memasok senjata nuklir ke Teheran. Mereka disebut berpotensi untuk mentransfer hulu ledak nuklir secara langsung ke Republik Islam tersebut. Hal itu dilakukan sebagai respons atas serangan Amerika Serikat yang menyasar sejumlah fasilitas nuklir Iran pada Sabtu dan Minggu 21 hingga 22 Juni 2025 kemarin. Menurut Medvedev, serangan Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan, tak akan menghentikan ambisi nuklir milik Iran. Menurutnya, jika dukungan itu benar-benar terjadi, maka peringatan Medvedev ini bisa menjadi sinyal dari terbentuknya aliansi nuklir baru, yang mana realitas tersebut dapat mempercepat perubahan peta kekuatan global dan juga memperbesar risiko konfrontasi senjata berbasis nuklir di kawasan setempat. Dalam konteks peringatan tersebut, sejumlah negara yang dikenal dekat dengan Iran pun langsung menjadi sorotan publik. Lantas siapakah sejumlah negara yang dikenal dekat dan bersahabat dengan Iran tersebut? Dari 9 negara yang secara resmi memiliki senjata nuklir, ada 4 negara yang memiliki kedekatan strategis dengan Iran. Di antaranya ada Rusia, Tiongkok, Pakistan, dan juga Korea Utara. Iran kembali menembak jatuh drone pengintai canggih milik Israel yakni Hermes 900 pada Senin, 23 Juni 2025, pagi. Penembakan itu terjadi seusai AS menyerang 3 situs nuklir Iran. Israel dilaporkan kehilangan aset intelijen strategis seusai Hermes 900 ditembak jatuh. Dikutip dari The Times of Israel, sebuah pesawat tak berawak Zionis ditembak jatuh di Horamabad, Iran. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengonfirmasi penembakan jatuh drone mata-matanya. Meski begitu, IDF mengaku tidak ada kekhawatiran akan kebocoran informasi militer. Dilaporkan pesawat tak berawak yang ditembak Iran adalah model Hermes. Sementara terekam detik-detik drone Hermes 900 ditembak jatuh pasukan Iran. Drone tersebut diselimuti api dan meliuk-liuk sebelum jatuh ke tanah. Serangan itu menyisakan asap hitam pekat yang mengepul. Insiden ini menjadi yang kedua dalam sepekan terakhir, menandai eskalasi baru dalam konflik udara antara kedua negara. Mengancam keras serangan udara Amerika Serikat yang menghantam 3 fasilitas nuklirnya pada Minggu 22 Juni dini hari. Pemerintah Iran bersumpah akan memberikan konsekuensi abadi sebagai balasan atas agresi tersebut. Di balik pernyataan tegas, para petinggi keamanan dan intelijen Iran kini tengah mempertimbangkan 6 langkah balasan strategis. Langkah pertama menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah khususnya di Bahrain dan Irak. Iran juga mempertimbangkan menyerang kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah secara langsung atau melalui sekutunya Houthi di Yaman. Selain itu, Iran juga bisa menutup Selat Hormuz, jalur vital energi dunia. Hal itu dilakukan dengan cara menebar ranjau laut yang bisa memicu krisis minyak global. Bahkan Iran berpotensi menggunakan kekuatan cybernya untuk menyerang infrastruktur digital Amerika Serikat tanpa melibatkan kontak fisik. Sementara itu, Iran menunda serangan hingga kondisi mereda, kemudian melakukan balasan mendadak terhadap target diplomatik atau pusat kota. Di sisi lain, opsi diplomasi tetap terbuka meski Iran mengklaim Amerika Serikat dan Israel telah menggagalkan upaya perundingan sebelumnya. Namun semua opsi yang dipertimbangkan mengandung risiko besar terhadap stabilitas internal di Teheran. Iran kembali menembak jatuh drone pengintai canggih milik Israel yakni Hermes 900 pada Senin 23 Juni pagi. Penembakan itu terjadi seusai Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir Iran. Israel dilaporkan kehilangan aset intelijen strategis seusai Hermes 900 ditembak jatuh. Dikutip dari The Times of Israel, sebuah pesawat tak berawak Zionis ditembak jatuh di Khoramat, Iran.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi penembakan jatuh drone mata-matanya. Meski begitu, IDF mengaku tidak ada kekhawatiran akan kebocoran informasi militer. Dilaporkan pesawat tak berawak yang ditembak Iran adalah model Hermes, sementara terekam detik-detik drone Hermes 900 ditembak jatuh pasukan Iran. Drone tersebut diselimuti api dan meliuk-liuk sebelum jatuh ke tanah. Serangan itu menyisakan asap hitam pekat yang mengepul. Insiden ini menjadi yang kedua kali dalam sepekan terakhir, menandai eskalasi baru dalam konflik udara antara kedua negara. Kemudian masih tentang konflik Iran-Israel, ini ada dugaan rudal di Israel yang datang dari Yaman. Nah ini karena yang ramai sedang konflik Iran-Israel, namun dugaan rudal yang datang ke Israel ini ada yang dikira dari Yaman. Tribuners, Israel ini dibuat siaga penuh ya setelah sistem pertahanannya ini mendeteksi peluncuran rudal yang mengarah ke wilayahnya pada Minggu malam waktu setempat, Tribuners. Jadi begitu serangan terdeteksi, sistem pertahanan udara Israel ini langsung aktif. Warga yang mendapat peringatan ini diminta untuk cepat-cepat ya mencari tempat aman. Kemudian setelah situasi dinilai aman, Komando Front Dalam Negeri ini mengeluarkan pengumuman resmi, Tribuners, bahwa warga ini sudah diizinkan meninggalkan tempat perlindungan. Dan hal itu menandakan bahwa serangan telah usai. Namun meski demikian, ini otoritas belum rilis informasi yang resmi ya terkait dampak maupun jumlah korban. Kemudian setelah situasi dinilai aman, ini warga diizinkan untuk kembali ke tempat perlindungan. Nah ini awalnya militer Israel menduga rudal ini diluncurkan dari Iran. Dalam laporan Tehran Times, sebelum ada serangan rudal, ini Yaman secara terbuka menyatakan siap memasuki perang sebagai respons atas serangan udara Amerika Serikat ke Iran. Jadi ada salah satu tim berita ini yang menyiarkan bahwa bahwa rudal datang dari Yaman begitu. Dan karena memang sekutu dari Iran ya, jadi memang Yaman ini siap siaga jika kapanpun diminta atau secara terbuka menyatakan siap memasuki perang begitu, Tribuners. Nah ini ya semakin berkecamuk isu-isu yang ada di Timur Tengah. Namun dimanapun Tribuners berada tetap jaga diri saja dan semoga teman-teman yang ada di sana bisa segera dievakuasi ya, dengan selamat. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memberikan peringatan keras kepada musuh Iran. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa sejumlah negara sekutu dari Iran siap memasok senjata nuklir ke Teheran. Mereka disebut berpotensi untuk mentransfer hulu ledak nuklir secara langsung ke Republik Islam tersebut. Hal itu dilakukan sebagai respons atas serangan Amerika Serikat yang menyasar sejumlah fasilitas nuklir Iran pada Sabtu dan Minggu 21 hingga 22 Juni 2025 kemarin. Menurut Medvedev, serangan Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan, tak akan menghentikan ambisi nuklir milik Iran. Menurutnya, jika dukungan itu benar-benar terjadi, maka peringatan Medvedev ini bisa menjadi sinyal dari terbentuknya aliansi nuklir baru, yang mana realitas tersebut dapat mempercepat perubahan peta kekuatan global dan juga memperbesar risiko konfrontasi senjata berbasis nuklir di kawasan setempat. Dalam konteks peringatan tersebut, sejumlah negara yang dikenal dekat dengan Iran pun langsung menjadi sorotan publik. Lantas siapakah sejumlah negara yang dikenal dekat dan bersahabat dengan Iran tersebut? Dari 9 negara yang secara resmi memiliki senjata nuklir, ada 4 negara yang memiliki kedekatan strategis dengan Iran. Di antaranya ada Rusia, Tiongkok, Pakistan, dan juga Korea Utara. Iran kembali menembak jatuh drone pengintai canggih milik Israel yakni Hermes 900 pada Senin, 23 Juni 2025, pagi. Penembakan itu terjadi seusai AS menyerang 3 situs nuklir Iran.
Israel dilaporkan kehilangan aset intelijen strategis seusai Hermes 900 ditembak jatuh. Dikutip dari The Times of Israel, sebuah pesawat tak berawak Zionis ditembak jatuh di Horamabad, Iran. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengonfirmasi penembakan jatuh drone mata-matanya. Meski begitu, IDF mengaku tidak ada kekhawatiran akan kebocoran informasi militer. Dilaporkan pesawat tak berawak yang ditembak Iran adalah model Hermes. Sementara terekam detik-detik drone Hermes 900 ditembak jatuh pasukan Iran. Drone tersebut diselimuti api dan meliuk-liuk sebelum jatuh ke tanah. Serangan itu menyisakan asap hitam pekat yang mengepul. Insiden ini menjadi yang kedua dalam sepekan terakhir, menandai eskalasi baru dalam konflik udara antara kedua negara. Mengancam keras serangan udara Amerika Serikat yang menghantam 3 fasilitas nuklirnya pada Minggu 22 Juni dini hari. Pemerintah Iran bersumpah akan memberikan konsekuensi abadi sebagai balasan atas agresi tersebut. Di balik pernyataan tegas, para petinggi keamanan dan intelijen Iran kini tengah mempertimbangkan 6 langkah balasan strategis. Langkah pertama, menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, khususnya di Bahrain dan Irak. Iran juga mempertimbangkan menyerang kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah secara langsung atau melalui sekutunya Houthi di Yaman. Selain itu, Iran juga bisa menutup Selat Hormuz, jalur vital energi dunia. Hal itu dilakukan dengan cara menebar ranjau laut yang bisa memicu krisis minyak global. Bahkan Iran berpotensi menggunakan kekuatan cybernya untuk menyerang infrastruktur digital Amerika Serikat tanpa melibatkan kontak fisik. Sementara itu, Iran menunda serangan hingga kondisi mereda, kemudian melakukan balasan mendadak terhadap target diplomatik atau pusat kota. Di sisi lain, opsi diplomasi tetap terbuka meski Iran mengklaim Amerika Serikat dan Israel telah menggagalkan upaya perundingan sebelumnya. Namun semua opsi yang dipertimbangkan mengandung risiko besar terhadap stabilitas internal di Teheran. Iran kembali menembak jatuh drone pengintai canggih milik Israel yakni Hermes 900 pada Senin 23 Juni pagi. Penembakan itu terjadi seusai Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir Iran. Israel dilaporkan kehilangan aset intelijen strategis seusai Hermes 900 ditembak jatuh. Dikutip dari The Times of Israel, sebuah pesawat tak berawak Zionis ditembak jatuh di Khoramat, Iran. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi penembakan jatuh drone mata-matanya. Meski begitu, IDF mengaku tidak ada kekhawatiran akan kebocoran informasi militer. Dilaporkan pesawat tak berawak yang ditembak Iran adalah model Hermes, sementara terekam detik-detik drone Hermes 900 ditembak jatuh pasukan Iran. Drone tersebut diselimuti api dan meliuk-liuk sebelum jatuh ke tanah. Serangan itu menyisakan asap hitam pekat yang mengepul. Insiden ini menjadi yang kedua kali dalam sepekan terakhir, menandai eskalasi baru dalam konflik udara antara kedua negara. Kemudian masih tentang konflik Iran-Israel, ini ada dugaan rudal di Israel yang datang dari Yaman. Nah ini karena yang ramai sedang konflik Iran-Israel, namun dugaan rudal yang datang ke Israel ini ada yang dikira dari Yaman. Tribuners, Israel ini dibuat siaga penuh ya setelah sistem pertahanannya ini mendeteksi peluncuran rudal yang mengarah ke wilayahnya pada Minggu malam waktu setempat, Tribuners. Jadi begitu serangan terdeteksi, sistem pertahanan udara Israel ini langsung aktif. Warga yang mendapat peringatan ini diminta untuk cepat-cepat ya mencari tempat aman. Kemudian setelah situasi dinilai aman, Komando Front Dalam Negeri ini mengeluarkan pengumuman resmi, Tribuners, bahwa warga ini sudah diizinkan meninggalkan tempat perlindungan. Dan hal itu menandakan bahwa serangan telah usai. Namun meski demikian, ini otoritas belum rilis informasi yang resmi ya terkait dampak maupun jumlah korban. Kemudian setelah situasi dinilai aman, ini warga diizinkan untuk kembali ke tempat perlindungan. Nah ini awalnya militer Israel menduga rudal ini diluncurkan dari Iran.
Dalam laporan Tehran Times, sebelum ada serangan rudal, ini Yaman secara terbuka menyatakan siap memasuki perang sebagai respons atas serangan udara Amerika Serikat ke Iran. Jadi ada salah satu tim berita ini yang menyiarkan bahwa bahwa rudal datang dari Yaman begitu. Dan karena memang sekutu dari Iran ya, jadi memang Yaman ini siap siaga jika kapanpun diminta atau secara terbuka menyatakan siap memasuki perang begitu Tribuners. Nah ini ya semakin berkecamuk isu-isu yang ada di Timur Tengah. Namun dimanapun Tribuners berada tetap jaga diri saja dan semoga teman-teman yang ada di sana bisa segera dievakuasi ya, dengan selamat. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memberikan peringatan keras kepada musuh Iran. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa sejumlah negara sekutu dari Iran siap memasok senjata nuklir ke Teheran. Mereka disebut berpotensi untuk mentransfer hulu ledak nuklir secara langsung ke Republik Islam tersebut. Hal itu dilakukan sebagai respons atas serangan Amerika Serikat yang menyasar sejumlah fasilitas nuklir Iran pada Sabtu dan Minggu 21 hingga 22 Juni 2025 kemarin. Menurut Medvedev, serangan Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan, tak akan menghentikan ambisi nuklir milik Iran. Menurutnya, jika dukungan itu benar-benar terjadi, maka peringatan Medvedev ini bisa menjadi sinyal dari terbentuknya aliansi nuklir baru, yang mana realitas tersebut dapat mempercepat perubahan peta kekuatan global dan juga memperbesar risiko konfrontasi senjata berbasis nuklir di kawasan setempat. Dalam konteks peringatan tersebut, sejumlah negara yang dikenal dekat dengan Iran pun langsung menjadi sorotan publik. Lantas siapakah sejumlah negara yang dikenal dekat dan bersahabat dengan Iran tersebut? Dari 9 negara yang secara resmi memiliki senjata nuklir, ada 4 negara yang memiliki kedekatan strategis dengan Iran. Di antaranya ada Rusia, Tiongkok, Pakistan, dan juga Korea Utara. Iran kembali menembak jatuh drone pengintai canggih milik Israel yakni Hermes 900 pada Senin, 23 Juni 2025, pagi. Penembakan itu terjadi seusai AS menyerang 3 situs nuklir Iran. Israel dilaporkan kehilangan aset intelijen strategis seusai Hermes 900 ditembak jatuh. Dikutip dari The Times of Israel, sebuah pesawat tak berawak Zionis ditembak jatuh di Horamabad, Iran. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengonfirmasi penembakan jatuh drone mata-matanya. Meski begitu, IDF mengaku tidak ada kekhawatiran akan kebocoran informasi militer. Dilaporkan pesawat tak berawak yang ditembak Iran adalah model Hermes. Sementara terekam detik-detik drone Hermes 900 ditembak jatuh pasukan Iran. Drone tersebut diselimuti api dan meliuk-liuk sebelum jatuh ke tanah. Serangan itu menyisakan asap hitam pekat yang mengepul. Insiden ini menjadi yang kedua dalam sepekan terakhir, menandai eskalasi baru dalam konflik udara antara kedua negara. Mengancam keras serangan udara Amerika Serikat yang menghantam 3 fasilitas nuklirnya pada Minggu 22 Juni dini hari. Pemerintah Iran bersumpah akan memberikan konsekuensi abadi sebagai balasan atas agresi tersebut. Di balik pernyataan tegas, para petinggi keamanan dan intelijen Iran kini tengah mempertimbangkan 6 langkah balasan strategis. Langkah pertama menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah khususnya di Bahrain dan Irak. Iran juga mempertimbangkan menyerang kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah secara langsung atau melalui sekutunya Houthi di Yaman. Selain itu, Iran juga bisa menutup Selat Hormuz, jalur vital energi dunia.
Hal itu dilakukan dengan cara menebar rancau laut yang bisa memicu krisis minyak global. Bahkan Iran berpotensi menggunakan kekuatan cybernya untuk menyerang infrastruktur digital Amerika Serikat tanpa melibatkan kontak fisik. Sementara itu, Iran menunda serangan hingga kondisi mereda, kemudian melakukan balasan mendadak terhadap target diplomatik atau pusat kota. Di sisi lain, opsi diplomasi tetap terbuka meski Iran mengklaim Amerika Serikat dan Israel telah menggagalkan upaya perundingan sebelumnya. Namun semua opsi yang dipertimbangkan mengandung risiko besar terhadap stabilitas internal di Teheran. Iran kembali menembak jatuh drone pengintai canggih milik Israel yakni Hermes 900 pada Senin 23 Juni pagi. Penembakan itu terjadi seusai Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir Iran. Israel dilaporkan kehilangan aset intelijen strategis seusai Hermes 900 ditembak jatuh. Dikutip dari The Times of Israel, sebuah pesawat tak berawak Zionis ditembak jatuh di Khoramat, Iran. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi penembakan jatuh drone mata-matanya. Meski begitu, IDF mengaku tidak ada kekhawatiran akan kebocoran informasi militer. Dilaporkan pesawat tak berawak yang ditembak Iran adalah model Hermes, sementara terekam detik-detik drone Hermes 900 ditembak jatuh pasukan Iran. Drone tersebut diselimuti api dan meliuk-liuk sebelum jatuh ke tanah. Serangan itu menyisakan asap hitam pekat yang mengepul. Insiden ini menjadi yang kedua kali dalam sepekan terakhir, menandai eskalasi baru dalam konflik udara antara kedua negara. Kemudian masih tentang konflik Iran-Israel, ini ada dugaan rudal di Israel yang datang dari Yaman. Nah ini karena yang ramai sedang konflik Iran-Israel, namun dugaan rudal yang datang ke Israel ini ada yang dikira dari Yaman. Tribuners, Israel ini dibuat siaga penuh ya setelah sistem pertahanannya ini mendeteksi peluncuran rudal yang mengarah ke wilayahnya pada Minggu malam waktu setempat, Tribuners. Jadi begitu serangan terdeteksi, sistem pertahanan udara Israel ini langsung aktif. Warga yang mendapat peringatan ini diminta untuk cepat-cepat ya mencari tempat aman. Kemudian setelah situasi dinilai aman, Komando Front Dalam Negeri ini mengeluarkan pengumuman resmi, Tribuners, bahwa warga ini sudah diizinkan meninggalkan tempat perlindungan. Dan hal itu menandakan bahwa serangan telah usai. Namun meski demikian, ini otoritas belum rilis informasi yang resmi ya terkait dampak maupun jumlah korban. Kemudian setelah situasi dinilai aman, ini warga diizinkan untuk kembali ke tempat perlindungan. Nah ini awalnya militer Israel menduga rudal ini diluncurkan dari Iran. Dalam laporan Tehran Times, sebelum ada serangan rudal, ini Yaman secara terbuka menyatakan siap memasuki perang sebagai respons atas serangan udara Amerika Serikat ke Iran. Jadi ada salah satu tim berita ini yang menyiarkan bahwa bahwa rudal datang dari Yaman begitu. Dan karena memang sekutu dari Iran ya, jadi memang Yaman ini siap siaga jika kapanpun diminta atau secara terbuka menyatakan siap memasuki perang begitu, Tribuners. Nah ini ya semakin berkecamuk isu-isu yang ada di Timur Tengah. Namun dimanapun Tribuners berada tetap jaga diri saja dan semoga teman-teman yang ada di sana bisa segera dievakuasi ya, dengan selamat. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memberikan peringatan keras kepada musuh Iran. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa sejumlah negara sekutu dari Iran siap memasok senjata nuklir ke Teheran. Mereka disebut berpotensi untuk mentransfer hulu ledak nuklir secara langsung ke Republik Islam tersebut. Hal itu dilakukan sebagai respons atas serangan Amerika Serikat yang menyasar sejumlah fasilitas nuklir Iran pada Sabtu dan Minggu 21 hingga 22 Juni 2025 kemarin. Menurut Medvedev, serangan Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan, tak akan menghentikan ambisi nuklir milik Iran. Menurutnya, jika dukungan itu benar-benar terjadi, maka peringatan Medvedev ini bisa menjadi sinyal dari terbentuknya aliansi nuklir baru.
yang mana realitas tersebut dapat mempercepat perubahan peta kekuatan global dan juga memperbesar risiko konfrontasi senjata berbasis nuklir di kawasan setempat. Dalam konteks peringatan tersebut, sejumlah negara yang dikenal dekat dengan Iran pun langsung menjadi sorotan publik. Lantas siapakah sejumlah negara yang dikenal dekat dan bersahabat dengan Iran tersebut? Dari 9 negara yang secara resmi memiliki senjata nuklir, ada 4 negara yang memiliki kedekatan strategis dengan Iran. Di antaranya ada Rusia, Tiongkok, Pakistan, dan juga Korea Utara. Iran kembali menembak jatuh drone pengintai canggih milik Israel yakni Hermes 900 pada Senin, 23 Juni 2025, pagi. Penembakan itu terjadi seusai AS menyerang 3 situs nuklir Iran. Israel dilaporkan kehilangan aset intelijen strategis seusai Hermes 900 ditembak jatuh. Dikutip dari The Times of Israel, sebuah pesawat tak berawak Zionis ditembak jatuh di Horamabad, Iran. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengonfirmasi penembakan jatuh drone mata-matanya. Meski begitu, IDF mengaku tidak ada kekhawatiran akan kebocoran informasi militer. Dilaporkan pesawat tak berawak yang ditembak Iran adalah model Hermes. Sementara terekam detik-detik drone Hermes 900 ditembak jatuh pasukan Iran. Drone tersebut diselimuti api dan meliuk-liuk sebelum jatuh ke tanah. Serangan itu menyisakan asap hitam pekat yang mengepul. Insiden ini menjadi yang kedua dalam sepekan terakhir, menandai eskalasi baru dalam konflik udara antara kedua negara. Mengancam keras serangan udara Amerika Serikat yang menghantam 3 fasilitas nuklirnya pada Minggu 22 Juni dini hari. Pemerintah Iran bersumpah akan memberikan konsekuensi abadi sebagai balasan atas agresi tersebut. Di balik pernyataan tegas, para petinggi keamanan dan intelijen Iran kini tengah mempertimbangkan 6 langkah balasan strategis. Langkah pertama menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah khususnya di Bahrain dan Irak. Iran juga mempertimbangkan menyerang kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah secara langsung atau melalui sekutunya Houthi di Yaman. Selain itu, Iran juga bisa menutup Selat Hormuz, jalur vital energi dunia. Hal itu dilakukan dengan cara menebar ranjau laut yang bisa memicu krisis minyak global. Bahkan Iran berpotensi menggunakan kekuatan cybernya untuk menyerang infrastruktur digital Amerika Serikat tanpa melibatkan kontak fisik. Sementara itu, Iran menunda serangan hingga kondisi mereda, kemudian melakukan balasan mendadak terhadap target diplomatik atau pusat kota. Di sisi lain, opsi diplomasi tetap terbuka meski Iran mengklaim Amerika Serikat dan Israel telah menggagalkan upaya perundingan sebelumnya. Namun semua opsi yang dipertimbangkan mengandung risiko besar terhadap stabilitas internal di Teheran. Iran kembali menembak jatuh drone pengintai canggih milik Israel yakni Hermes 900 pada Senin 23 Juni pagi. Penembakan itu terjadi seusai Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir Iran. Israel dilaporkan kehilangan aset intelijen strategis seusai Hermes 900 ditembak jatuh. Dikutip dari The Times of Israel, sebuah pesawat tak berawak Zionis ditembak jatuh di Khoramat, Iran. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi penembakan jatuh drone mata-matanya. Meski begitu, IDF mengaku tidak ada kekhawatiran akan kebocoran informasi militer. Dilaporkan pesawat tak berawak yang ditembak Iran adalah model Hermes, sementara terekam detik-detik drone Hermes 900 ditembak jatuh pasukan Iran. Drone tersebut diselimuti api dan meliuk-liuk sebelum jatuh ke tanah. Serangan itu menyisakan asap hitam pekat yang mengepul. Insiden ini menjadi yang kedua kali dalam sepekan terakhir, menandai eskalasi baru dalam konflik udara antara kedua negara. Kemudian masih tentang konflik Iran-Israel, ini ada dugaan rudal di Israel yang datang dari Yaman. Nah ini karena yang ramai sedang konflik Iran-Israel, namun dugaan rudal yang datang ke Israel ini ada
yang dikira dari Yaman. Tribuners, Israel ini dibuat siaga penuh ya setelah sistem pertahanannya ini mendeteksi peluncuran rudal yang mengarah ke wilayahnya pada Minggu malam waktu setempat, Tribuners. Jadi begitu serangan terdeteksi, sistem pertahanan udara Israel ini langsung aktif. Warga yang mendapat peringatan ini diminta untuk cepat-cepat ya mencari tempat aman. Kemudian setelah situasi dinilai aman, Komando Front Dalam Negeri ini mengeluarkan pengumuman resmi, Tribuners, bahwa warga ini sudah diizinkan meninggalkan tempat perlindungan. Dan hal itu menandakan bahwa serangan telah usai. Namun meski demikian, ini otoritas belum rilis informasi yang resmi ya terkait dampak maupun jumlah korban. Kemudian setelah situasi dinilai aman, ini warga diizinkan untuk kembali ke tempat perlindungan. Nah ini awalnya militer Israel menduga rudal ini diluncurkan dari Iran. Dalam laporan Tehran Times, sebelum ada serangan rudal, ini Yaman secara terbuka menyatakan siap memasuki perang sebagai respons atas serangan udara Amerika Serikat ke Iran. Jadi ada salah satu tim berita ini yang menyiarkan bahwa bahwa rudal datang dari Yaman begitu. Dan karena memang sekutu dari Iran ya, jadi memang Yaman ini siap siaga jika kapanpun diminta atau secara terbuka menyatakan siap memasuki perang begitu, Tribuners. Nah ini ya semakin berkecamuk isu-isu yang ada di Timur Tengah. Namun dimanapun Tribuners berada tetap jaga diri saja dan semoga teman-teman yang ada di sana bisa segera dievakuasi ya, dengan selamat. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memberikan peringatan keras kepada musuh Iran. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa sejumlah negara sekutu dari Iran siap memasok senjata nuklir ke Teheran. Mereka disebut berpotensi untuk mentransfer hulu ledak nuklir secara langsung ke Republik Islam tersebut. Hal itu dilakukan sebagai respons atas serangan Amerika Serikat yang menyasar sejumlah fasilitas nuklir Iran pada Sabtu dan Minggu 21 hingga 22 Juni 2025 kemarin. Menurut Medvedev, serangan Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan, tak akan menghentikan ambisi nuklir milik Iran. Menurutnya, jika dukungan itu benar-benar terjadi, maka peringatan Medvedev ini bisa menjadi sinyal dari terbentuknya aliansi nuklir baru, yang mana realitas tersebut dapat mempercepat perubahan peta kekuatan global dan juga memperbesar risiko konfrontasi senjata berbasis nuklir di kawasan setempat. Dalam konteks peringatan tersebut, sejumlah negara yang dikenal dekat dengan Iran pun langsung menjadi sorotan publik. Lantas siapakah sejumlah negara yang dikenal dekat dan bersahabat dengan Iran tersebut? Dari 9 negara yang secara resmi memiliki senjata nuklir, ada 4 negara yang memiliki kedekatan strategis dengan Iran. Di antaranya ada Rusia, Tiongkok, Pakistan, dan juga Korea Utara. Iran kembali menembak jatuh drone pengintai canggih milik Israel yakni Hermes 900 pada Senin, 23 Juni 2025, pagi. Penembakan itu terjadi seusai AS menyerang 3 situs nuklir Iran. Israel dilaporkan kehilangan aset intelijen strategis seusai Hermes 900 ditembak jatuh. Dikutip dari The Times of Israel, sebuah pesawat tak berawak Zionis ditembak jatuh di Horamabad, Iran. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengonfirmasi penembakan jatuh drone mata-matanya. Meski begitu, IDF mengaku tidak ada kekhawatiran akan kebocoran informasi militer. Dilaporkan pesawat tak berawak yang ditembak Iran adalah model Hermes. Sementara terekam detik-detik drone Hermes 900 ditembak jatuh pasukan Iran. Drone tersebut diselimuti api dan meliuk-liuk sebelum jatuh ke tanah. Serangan itu menyisakan asap hitam pekat yang mengepul.
Insiden ini menjadi yang kedua dalam sepekan terakhir, menandai eskalasi baru dalam konflik udara antara kedua negara. Mengancam keras serangan udara Amerika Serikat yang menghantam 3 fasilitas nuklirnya pada Minggu 22 Juni dini hari. Pemerintah Iran bersumpah akan memberikan konsekuensi abadi sebagai balasan atas agresi tersebut. Di balik pernyataan tegas, para petinggi keamanan dan intelijen Iran kini tengah mempertimbangkan 6 langkah balasan strategis. Langkah pertama menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, khususnya di Bahrain dan Irak. Iran juga mempertimbangkan menyerang kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah secara langsung atau melalui sekutunya Houthi di Yaman. Selain itu, Iran juga bisa menutup Selat Hormuz, jalur vital energi dunia. Hal itu dilakukan dengan cara menebar ranjau laut yang bisa memicu krisis minyak global. Bahkan Iran berpotensi menggunakan kekuatan cybernya untuk menyerang infrastruktur digital Amerika Serikat tanpa melibatkan kontak fisik. Sementara itu, Iran menunda serangan hingga kondisi mereda, kemudian melakukan balasan mendadak terhadap target diplomatik atau pusat kota. Di sisi lain, opsi diplomasi tetap terbuka meski Iran mengklaim Amerika Serikat dan Israel telah menggagalkan upaya perundingan sebelumnya. Namun semua opsi yang dipertimbangkan mengandung risiko besar terhadap stabilitas internal di Teheran. Iran kembali menembak jatuh drone pengintai canggih milik Israel yakni Hermes 900 pada Senin 23 Juni pagi. Penembakan itu terjadi seusai Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir Iran. Israel dilaporkan kehilangan aset intelijen strategis seusai Hermes 900 ditembak jatuh. Dikutip dari The Times of Israel, sebuah pesawat tak berawak Zionis ditembak jatuh di Khoramat, Iran. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi penembakan jatuh drone mata-matanya. Meski begitu, IDF mengaku tidak ada kekhawatiran akan kebocoran informasi militer. Dilaporkan pesawat tak berawak yang ditembak Iran adalah model Hermes, sementara terekam detik-detik drone Hermes 900 ditembak jatuh pasukan Iran. Drone tersebut diselimuti api dan meliuk-liuk sebelum jatuh ke tanah. Serangan itu menyisakan asap hitam pekat yang mengepul. Insiden ini menjadi yang kedua kali dalam sepekan terakhir, menandai eskalasi baru dalam konflik udara antara kedua negara. Kemudian masih tentang konflik Iran-Israel, ini ada dugaan rudal di Israel yang datang dari Yaman. Nah ini karena yang ramai sedang konflik Iran-Israel, namun dugaan rudal yang datang ke Israel ini ada yang dikira dari Yaman. Tribuners, Israel ini dibuat siaga penuh ya setelah sistem pertahanannya ini mendeteksi peluncuran rudal yang mengarah ke wilayahnya pada Minggu malam waktu setempat, Tribuners. Jadi begitu serangan terdeteksi, sistem pertahanan udara Israel ini langsung aktif. Warga yang mendapat peringatan ini diminta untuk cepat-cepat ya mencari tempat aman. Kemudian setelah situasi dinilai aman, Komando Front Dalam Negeri ini mengeluarkan pengumuman resmi, Tribuners, bahwa warga ini sudah diizinkan meninggalkan tempat perlindungan. Dan hal itu menandakan bahwa serangan telah usai. Namun meski demikian, ini otoritas belum rilis informasi yang resmi ya terkait dampak maupun jumlah korban. Kemudian setelah situasi dinilai aman, ini warga diizinkan untuk kembali ke tempat perlindungan. Nah ini awalnya militer Israel menduga rudal ini diluncurkan dari Iran. Dalam laporan Tehran Times, sebelum ada serangan rudal, ini Yaman secara terbuka menyatakan siap memasuki perang sebagai respons atas serangan udara Amerika Serikat ke Iran. Jadi ada salah satu tim berita ini yang menyiarkan bahwa bahwa rudal datang dari Yaman begitu. Dan karena memang sekutu dari Iran ya, jadi memang Yaman ini siap siaga jika kapanpun diminta atau secara terbuka menyatakan siap memasuki perang begitu, Tribuners. Nah ini ya semakin berkecamuk isu-isu yang ada di Timur Tengah. Namun dimanapun Tribuners berada tetap jaga diri saja dan semoga teman-teman yang ada di sana bisa segera dievakuasi ya, dengan selamat.
Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memberikan peringatan keras kepada musuh Iran. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa sejumlah negara sekutu dari Iran siap memasok senjata nuklir ke Teheran. Mereka disebut berpotensi untuk mentransfer hulu ledak nuklir secara langsung ke Republik Islam tersebut. Hal itu dilakukan sebagai respons atas serangan Amerika Serikat yang menyasar sejumlah fasilitas nuklir Iran pada Sabtu dan Minggu 21 hingga 22 Juni 2025 kemarin. Menurut Medvedev, serangan Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan, tak akan menghentikan ambisi nuklir milik Iran. Menurutnya, jika dukungan itu benar-benar terjadi, maka peringatan Medvedev ini bisa menjadi sinyal dari terbentuknya aliansi nuklir baru, yang mana realitas tersebut dapat mempercepat perubahan peta kekuatan global dan juga memperbesar risiko konfrontasi senjata berbasis nuklir di kawasan setempat. Dalam konteks peringatan tersebut, sejumlah negara yang dikenal dekat dengan Iran pun langsung menjadi sorotan publik. Lantas siapakah sejumlah negara yang dikenal dekat dan bersahabat dengan Iran tersebut? Dari 9 negara yang secara resmi memiliki senjata nuklir, ada 4 negara yang memiliki kedekatan strategis dengan Iran. Di antaranya ada Rusia, Tiongkok, Pakistan, dan juga Korea Utara. Iran kembali menembak jatuh drone pengintai canggih milik Israel yakni Hermes 900 pada Senin, 23 Juni 2025, pagi. Penembakan itu terjadi seusai AS menyerang 3 situs nuklir Iran. Israel dilaporkan kehilangan aset intelijen strategis seusai Hermes 900 ditembak jatuh. Dikutip dari The Times of Israel, sebuah pesawat tak berawak Zionis ditembak jatuh di Horamabad, Iran. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengonfirmasi penembakan jatuh drone mata-matanya. Meski begitu, IDF mengaku tidak ada kekhawatiran akan kebocoran informasi militer. Dilaporkan pesawat tak berawak yang ditembak Iran adalah model Hermes. Sementara terekam detik-detik drone Hermes 900 ditembak jatuh pasukan Iran. Drone tersebut diselimuti api dan meliuk-liuk sebelum jatuh ke tanah. Serangan itu menyisakan asap hitam pekat yang mengepul. Insiden ini menjadi yang kedua dalam sepekan terakhir, menandai eskalasi baru dalam konflik udara antara kedua negara. Mengancam keras serangan udara Amerika Serikat yang menghantam 3 fasilitas nuklirnya pada Minggu 22 Juni dini hari. Pemerintah Iran bersumpah akan memberikan konsekuensi abadi sebagai balasan atas agresi tersebut. Di balik pernyataan tegas, para petinggi keamanan dan intelijen Iran kini tengah mempertimbangkan 6 langkah balasan strategis. Langkah pertama menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah khususnya di Bahrain dan Irak. Iran juga mempertimbangkan menyerang kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah secara langsung atau melalui sekutunya Houthi di Yaman. Selain itu, Iran juga bisa menutup Selat Hormuz, jalur vital energi dunia. Hal itu dilakukan dengan cara menebar ranjau laut yang bisa memicu krisis minyak global. Bahkan Iran berpotensi menggunakan kekuatan cybernya untuk menyerang infrastruktur digital Amerika Serikat tanpa melibatkan kontak fisik. Sementara itu, Iran menunda serangan hingga kondisi mereda, kemudian melakukan balasan mendadak terhadap target diplomatik atau pusat kota. Di sisi lain, opsi diplomasi tetap terbuka meski Iran mengklaim Amerika Serikat dan Israel telah menggagalkan upaya perundingan sebelumnya. Namun semua opsi yang dipertimbangkan mengandung risiko besar terhadap stabilitas internal di Teheran.